saya kan orang kampung. Faktanya saya di kampung tertinggal. Ya. Dia di sebuah di lereng Gunung Ciremai gitu ya, yang jauh dari peradaban pada waktu itu. Ya tahun 60-an itu dengan berbagai keterbatasan, kekurangan dan lain sebagainya. Bayangkan masyarakat yang tertinggal yang seperti itu, ya kira-kira bagaimana lah? Apa sikap, apa pola pikir, apa pola hidup dan lain sebagainya. Itu kan semua tertinggal. Iya. Nah, jadi kaitan dengan saya ini adalah nggak tahu saya gimana Pak Karya. Sejak kecil tuh sudah bercita-cita ingin sekolah tinggi. Bahasanya ingin sekolah tinggi. Iya. Nah, sampai ada yang bercanda itu ke saya itu, kamu lagi kecil, lagi belum ngerti itu. Kamu ngomong nanti kamu kalau cita-citanya apa? Mau sekolah setinggi pohon kelapa itu. Jadi gambaran tinggi itu kan begini. Iya, ke atas. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sebuah buku. Judulnya Tiada Pernah Menyerah. Dari judul tersirat pesan agar kita bersemangat di dalam perjuangan kehidupan untuk dilakukan terus-menerus. Jangan pernah lelah sampai berhasil, dan kalau sudah berhasil, lanjutkan lagi, tingkatkan keberhasilan itu. Saya mencoba membuka isinya di dalam. Di bagian pertama ada tulisan dengan judul Mendobrak Mitos. Mitos itu apa? Dalam pemahaman saya, mitos itu adalah cerita atau kisah yang berlaku di masyarakat, dianggap oleh masyarakat itu baik, benar, dan oleh karena itu diikuti, dijalani, diimplementasikan, padahal itu salah, atau setidak-tidaknya belum tentu benar. Umpamanya ada anggapan bahwa kalau ingin maju, Anda perhatikan orang tua Anda bagaimana. Sebab ada mitos, pohon pisang tidak akan tumbuh jauh dari induknya. Faktanya saya di kampung tertinggal. Ya. Dia di sebuah di lereng Gunung Ciremai gitu ya, yang jauh dari peradaban pada waktu itu. Ya tahun 60-an itu dengan berbagai keterbatasan, kekurangan dan lain sebagainya. Bayangkan masyarakat yang tertinggal yang seperti itu, ya kira-kira bagaimana lah? Apa sikap, apa pola pikir, apa pola hidup dan lain sebagainya. Itu kan semua tertinggal. Iya. Nah, jadi kaitan dengan saya ini adalah nggak tahu saya gimana Pak Karya. Sejak kecil tuh sudah bercita-cita ingin sekolah tinggi. Bahasanya ingin sekolah tinggi. Iya. Nah, sampai ada yang bercanda itu ke saya itu, kamu lagi kecil, lagi belum ngerti itu. Kamu ngomong nanti kamu kalau cita-citanya apa? Mau sekolah setinggi pohon kelapa itu. Jadi gambaran tinggi itu kan begini. Iya, ke atas. Pohon pisang tidak akan tumbuh jauh dari induknya. Bayangkan kalau Anda orang kampung, gak bisa Anda maju. Anda tetap menjadi orang kampung saja. Jangan berharap menjadi orang kosmopolitan. Kalau orang tua Anda kampungan, ya Anda jadi kampungan juga. Padahal kalau kita mau membukakan mata, peribahasa pohon pisang itu bisa kita banding dengan pohon beringin. Pohon beringin itu besar, tinggi, rimbun. Anaknya tidak pernah tumbuh di bawah pohon itu. Mengapa? Biji pohon beringin kalau jatuh ke tanah, dia tidak mendapatkan suplai sinar matahari secara baik. Lalu bagaimana pohon beringin berkembang biak? Bijinya diambil oleh burung. Burung lalu terbang ke tempat yang jauh, jatuh di tempat yang lain, lalu dia tumbuh subur
rindang juga, besar juga seperti pohon beringin. Dalam kasus contoh dari pohon beringin, sebetulnya menjadi maju, berkemajuan itu gampang. Cukup dengan seekor burung. Mayoritas kita itu kan sebetulnya orang kampung. Indonesia itu, kota itu kan, bahkan kalau kata Rendra, Jakarta itu adalah kampung besar sebetulnya, belum kota sebetulnya. Nah, Pak Sam berada dalam situasi seperti itu. Ya. Jadi contoh misalnya di kami ini kan lingkungannya pendidikannya ya pesantren, pondok. Iya. Ya dia tidak bisa, atau bukan tidak bisa, jarang sekali anak-anak yang mampu keluar dari lingkungan pondok. Ya sekolah di pondok, apa pendidikan di pondok. Iya. Sekolah keluar itu jarang. Berapa jauh dengan rumah Pak Sam pondok? Di hampir di sekitar rumah itu pondok-pondok. Oh, oke. Jadi memang lingkungannya pondok. Ya, kampung santri. Kampung santri. Oke. Memang betul, kami itu di kecamatan kami terkenal adalah kampung santri. Iya. Gitu. Karena banyak sekali kiai, lulusan-lulusan dari Kediri, lulusan dari Buntet, dari Ciwaringin. Iya. Mereka menjadi kiai-kiai di kampung itu, buka kitab kuning, mengajar kitab kuning, sudah biasa ya. Nah, jadi kaitan dengan mitos itu adalah bagi mereka yang sekolah, nggak mungkin bisa jadi sarjana. Yang bisa tuh jadi kiai, jadi santri, jadi kiai, ngajar kitab kuning di kampung seperti itu. Itu tapi tidak berarti itu tidak baik kan Pak Sam ya? Ya. Tapi untuk perspektif yang lain, Ya. kira-kira gitu kan Ya. ya. Kita itu sudah masuk perangkap, katakanlah Ya. masuk kota, hanya itu saja. Ya. Padahal yang namanya anak muda pasti saja ada pilihan-pilihannya lain yang ingin dia dapatkan barangkali. Tadi kan saya bayangkan bahwa saya cita-citanya ingin sekolah tinggi. Tiba-tiba di kampung saya nggak ada sekolah tinggi. Itu Yang ya. ada itu adalah pesantren, gitu Ya. kan. Ya. Mondok jadi kiai, jadi guru ngaji, nanti udah begitu aja. Terus dan terus berturun temurun, gitu kan. Gitu. Nah, saya ingin sekolah. Ya. Nah, Ya. jadi ketika sekolah itu ada mitos kan. Di kampung ini nggak ada yang bisa jadi sarjana. Ya. Nggak mungkin lah jadi sarjana. Dari penjelasan Pak Sam ini, pada awalnya Pak Sam berada dalam situasi yang mengekang, yang akan menghambat kemajuan. Ya. Bukan hanya kemajuan Pak Sam pribadi, tapi kemajuan siapapun yang berada di kampung itu. Dan mayoritas kita itu kan sebetulnya orang kampung. Indonesia itu, kota itu kan, bahkan kalau kata Rendra, Jakarta itu adalah kampung besar sebetulnya, belum kota sebetulnya. Nah, Pak Sam berada dalam situasi seperti itu. Tiada pernah menyerah. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda datang kembali menyaksikan channel Jalan Buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.